kakinya. Jadi berangsur-angsur selama 1 bulan terakhir pasien tidak bisa berjalan dan tidak bisa merasakan anggota gerak bawahnya sampai setinggi pusat. Selamat pagi Bapak, kenalkan saya Pak Ito Pak Kipo, saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Bapak, Bapak jangan keluar apa Pak, yang saya bantu. Ini kaki saya dua-duanya nggak bisa gerak, terus nggak bisa ngerasain juga kayak mati rasa gitu. Mati rasa, sudah sejak kapan Pak ngerasainnya? Udah lumayan lama sih, mungkin udah hampir setahun. Oh itu rasanya bilang kelemahan gerak dulu Pak, atau mulai ada kesemutan terlebih dahulu? Kesemutan terlebih dahulu. Kesemutan terlebih dahulu itu rasanya dari ibu jari dulu Pak, atau dari atasnya dulu Pak? Maksudnya atas tungkai di sini dulu atau dari kaki sini dulu Pak? Dari bawah sih. Dari bawah. Baik Bapak di sini apakah Bapak sebelumnya pernah mengalami trauma mungkin di kecelakaan sebelumnya? Enggak ada. Pernah jatuh. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Baik Bapak, itu semakin memberat tuh ketika Bapak membungkuk atau ketika Bapak beraktivitas Pak atau beristirahat? Beratnya waktu buat aktivitas. Bapak sebelumnya apakah pernah mengalami sakit perut Pak sebelumnya? Sakit perut biasa pernah. Sakit perut pernah ya Pak? Itu berapa hari yang lalu Pak? Ini bebas jawabnya. Udah stop aja deh, gak apa-apa ya. Pokoknya anamnesanya kan di sini nggak masuk ke kriteria ya. Intinya kalian kalau anamnesa ada second 7 fundamental 4 ya, tahu ya onset dan lain-lain itu sebagainya. Nanti mengatakan kelemahan anggota gerak bawahnya itu karena apa? Karena infeksi, trauma, bla 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 itu nanti ya. Langsung aja ke PF-nya. Baik Bapak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Nanti saya akan menilai kekuatan anggota gerak bawah Bapak. Nanti kita juga nanti akan sedikit sakit ya Pak. Saya akan itu pakai rangsang nyeri Bapak, rangsang suhu juga. Nanti ada rangsang getaran. Serta nanti kita akan melakukan refleks. Bapak tenang saja, nanti kita akan lakukan dengan baik dan tidak. Bapak tenang aja. Baik Bapak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan gerak terlebih dahulu. Bapak bisa duduk. Berarti kita akan coba kekuatan ekstremitasnya. Baik Pak, ini Bapak bisa dorong nggak Pak ini? Tahan Pak. Gak bisa. Gak bisa. Oke. Selanjutnya. Dia masih bisa ngangkat, dia masih bisa menggerakkan, menggeser. Geser. Baik, geser. Kekuatan ekstremitasnya itu positif 2 untuk yang kanan, untuk yang kiri nanti dapat geser juga dong. Semuanya sama, kanan dia kekuatannya sama. Kanan kiri sama plus 2. Nanti selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks. Pemeriksaan klonus terlebih dahulu. Gak pakai plus ya, kalau muatan 2 tok ya. Oh ya, 2. Baik Pak. Itu pemeriksaan apa tuh? Klonus. Seharusnya tuh. Baik, kekuatan tadi plus 2. Jadi saya membandingkan, ini anggap pasiennya sudah melepaskan tanah dan memperhatikan atrofi otot daripada otot dari dorsal pedis, daripada tibia dan quadriceps. Ditemukan ada atrofi nggak? Nggak ada. Tidak ditemukan ada atrofi. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian tonus. Tonus yang pertama di kaki kanan. Baik. Temukan hipertonus atau hipertonus. Hipertonus, ada hipertonus. Selanjutnya yang paha. Ada tahanan nggak dokter? Nggak ada. Tidak ada tahanan. Selanjutnya yang sebelahnya. Ada tahanan nggak dokter? Nggak ada. Baik, tidak ada tahanan. Selanjutnya sini saya melakukan pemeriksaan refleks. Refleks yang patella. Pak, bisa tangannya seperti ini Pak. Ya. Pak, nanti saya bilang 1, 2 tarik ya Pak. 1, 2 tarik Pak. 1, 2 tarik Pak. 1, 2 tarik. Yang ditarik.
Yang tangannya Pak Bapak ini tangannya nanti ditarik pas saya ngomong ya Pak. 1 2 ya. Ada gitu kayak gitu. Itu buat ngalihkan perhatian. Oh, yang penting relax. Ya, relax. 1 2 tarik Pak. Mau? Aja Didapatkan apa dokter? meningkat. Dapatkan nih. Baik Pak, 1 2 tarik Pak. 1 2 3 tarik Pak. Kalau meningkat berarti fungsi apa? Saya itu konus dokter. Untuk konus Sebelum keluar apa tadi? perluasannya. Perluasan Cek. udah tadi. Perluasannya. Sini sana. Ke atas ya. Perluasannya ada perluasan nggak? Ada. Ada, berarti tinggal mengecekkan melakukan cekan konus. Konus. Santai ya Pak. Ditemukan konus dokter. Gimana, gimana? Seperti ini. Diangkat ya. Ya, Di ini apa? Diangkat ini yang Oh, iya. biar relax. Ketemu konus. Nggak ada. Baik, ada konus. Ketemu konus. Nggak ada. Baik, untuk keluhan pasien, untuk refleks fisiologisnya dia ada peningkatan tapi tidak ada konus maka di plus 3. Selanjutnya akan memeriksa yang ya ini khusus yang patella. Selanjutnya tricep. Aktivasi. Ya, katakan. Acilas. Tadi yang Kita kan apa? Acilas. Ya. Ya udah. Intinya kalau dia positif muncul reaksi apa? Reaksinya nanti mendorong tangan. Kayak Bangsat. Terus. Kalau udah keluar refleks tetap tangan kan ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks patologis. Untuk yang kaki, saya akan melakukan refleks yang Babinski. Yang kanan terlebih dahulu. Kalau positif reaksinya apa? Reaksinya itu dorsopresi dokter. Ya ini dan ini ada abduksi di sini bagian abduksi. Selanjutnya tes sendok, ya, Pak. Kanan kiri sama kiri. Yang kiri udah tadi. Yang kiri oh ya sih. Baik, positif. Selanjutnya tes sendok di sini. Selanjutnya. Terus ini satunya open hand. Maaf ya Pak. Baik. Itu positif ada tadi. Baik, itu tes cover. Yang positif kalau yang Sama. Tes cover. Oh. Cover positif, cover positif. Selanjutnya pemeriksaan posolimo. Posolimo di sini di bagian plantar. Selanjutnya posolimo itu medial battery. Soalnya sini juga rosolimo, medial battery. Selanjutnya nanti baru pemeriksaan yang garden sebelah kiri. Semuanya positif dokter surat patologisnya. Ya positif. Satu lagi apa yang di ini tes Trophonius Garden sudah. udah ya. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensoris. Pemeriksaan sensoris yang pertama adalah sahabat terlebih dahulu membandingkan kiri dan kanan. Baik Bapak, baik kita mencoba di diri kita sendiri. Rasanya seperti apa? Baik, kita akan bandingkan kiri kanan. Pak, di bagian sini terasa nggak Pak? Ke atasnya sampai sini pusat. ini enggak Ke atas. berasa. Nah, Ke atas gini kan? nah, Ini teraba nggak Pak? Enggak. Ini sama nggak Pak? Ini teraba nggak Pak? Ini sama? Teraba nggak Pak? Sama? Oh iya. Ini terasa apa? Enggak. Terasa sama di sini?
terasa nggak Pak di sini? Tidak, tidak ya. Ini terasa sama nggak Pak? Oke, saya mau bagi ya. Sini terasa terapa nggak Pak? Terasa? Sini terasa sama? Baik, saya coba di sini Pak. Maaf ya Pak. Ini terapa nggak Pak? Terasa sama di sini? Baik, saya buka bluetooth Pak. Kalau sini terapa nggak Pak? Enggak. Keri ya. Sama di sini. Keri. Iya sama. Tapi tak skip ya. Jadi kalau misalkan dia ada gangguan hipoestesi, tanyain Pak yang kebas itu sampai sebatas mana. Tanyain itu dulu. Itu untuk menentukan titiknya kamu mau menilai dari mana sama mana, membandingkan mana sama mana. Misalkan dia dari kaki sampai ke perut dok itu nggak kerasa. Berarti kan kamu minimal nggak usah satu-satu semua kan. Misalkan dari kanan sama kiri dulu, ini sama ini rasanya sama atau ada yang lebih terasa, terus paha sama perut. Jadi nggak usah semuanya ya. Berarti saya sampai coba sampai ujung ya Pak. Sini berapa Pak? Ini terasa. Oke, berarti batasnya di kita pusat terus tinggi T10. Oke, sini kita akan melakukan rasa nyeri. Apa halus sudah, sekarang kita rasa nyeri. Rasa nyeri, kita mencoba diri kita sendiri bahwa ini aman. Baik, saya melakukan hal yang sama seperti pada laba halus sampai setinggi perut, tidak terasa dan nyeri setinggi T10. Selanjutnya kita akan melakukan rasa suhu. Rasa suhu saya lakukan menggunakan telapak tangan dan untuk yang panasnya dan dinginnya dengan menggunakan palu refleks atau dengan ini apa namanya? Biar Betala. saya melakukan yang sama di sini. Ini terabau Pak. Hangat. Kalau ini Pak? Hangat coba. Ini Dingin. ini dingin. Berarti saya melakukan hal yang sama sampai setinggi perut, sampai perut, tangan di ujung udah. Jadi tidak ada gangguan pada perabaan hangat dan panas. Soalnya sini kan ada melakukan gambar getar. Saya melakukannya di malleolus atau di ujung-ujung pertulangan, pertama di sini. Anggap aja udah geter. Terapa getaran Pak? Enggak sih. Nah, Dari sini Pak. Dikit. Oh, kurang Kalau di kecil sini, Pak? gerak tangannya. Gedean. Terlalu tebal. di sini Pak. Dekat. Nanti ganti aja gerak tangannya. Oke, jadi anggaplah laba getarannya di sini teraba sama di kiri dan kanan, teraba di ujung-ujung penulangan pada pasien. Misalnya kita akan melakukan pemeriksaan otonom pada bagian kaki pasien dan pada pemeriksaan otonom kita melakukan respirasi. Kemudian apa dokter? Kekeringan. Iya, ada gangguan kekeringan Ada pada gangguan. tinggi T10 ke bawah. Nggak ada gangguan berkeringat pada bagian T10 ke bawah hingga pada kaki. Baik, di sini untuk pada pasien interpretasinya didugai ada kemungkinan cedera pada bagian lumbal sakralnya, ditemukan ada kelemahan anggota gerak dengan nilai 2, ada gangguan sensoris, tidak ada klonus, terjadi hiperrefleks dan nilai +3, terjadi juga ada refleks patologis semuanya positif, dan di sini tidak ditemukan klonus, kecurigaan isinya WMN. Baik. Terus yang apa tes otonom satunya respirasi tadi apa? Seimer. Oh iya, Seimer. Misalkan ini kan pasien tensinya di bawah ya, maksudnya kalau mana anggota gerak bawah, tetap yang atas kalau ujian tetap diperiksa ya. Maksudnya yang pasien anggota gerak nanti tetap harus diperiksa. Atas harus diperiksa guys. Makanan dan gizi. Terus kemarin level primitif sempat kita bahas juga kan ya, primitif apa? Jadi nanti dari kognitif ada tes yang ini genggam. Tes genggam kita taruh sini, nanti dia menggenggam itu positif. Terus nanti kita menggoreskan. Normal nggak kalau positif? Tidak dokter. Jadi normalnya pada bayi-bayi yang baru lahir. Terus nanti ada tes pulmomental nanti kita goreskan tenar, nanti kita melihat ada pengkerutan di mentalis. Selanjutnya kalau itu 2. Selanjutnya yang Hoffman nomor. Oh iya. Sudah. Snot refleksnya gimana snot refleks? Snot refleks. Yang mulutnya cucu. Oh iya, betul. Di sini ya, nanti Iya. dia akan menunjukkan
apa ini namanya? Semua ya tadi tonus. Pokoknya yang mulut itu. Oh, Yang mencucu. senengnya mana? Iya sih. Menetek. Yang kata mau tambahin nggak ada dua yang Udah? Yang ya Gonda yang 4, satunya yang kalau Gonda seperti ini. Terus sapinya itu yang cuma narik yang ini dong Yang ke bawah. jadi keempat. Nanti ininya naik. Yang ketiga siapa? Apa itu? Jadi pembantu maksudnya.